Halo, perkenalkan, nama Ibu Beta Yuliana. Kita akan belajar tentang persiapan lahan penanaman. Ibu akan jelaskan lengkapnya. Yuk, kita pelan. Tentu anak-anakku sudah pahami bahwa lahan atau tanah merupakan salah satu faktor penting dalam kegiatan budidaya tanaman. Oleh karena itu, kita harus pastikan bahwa lahan harus sudah kita kelola dan persiapkan dengan baik. Dan hal ini merupakan langkah awal dari kesuksesan kita dalam melakukan budidaya tanaman. Pada umumnya, persiapan lahan yang kita ketahui biasanya diawali dari persiapan secara fisik, kimia, dan biologi. Namun, seharusnya terdapat persiapan lahan yang tidak boleh kita abaikan, yaitu penentuan letak lahan dan pengukuran luas lahan. Hal ini sering kita abaikan, sehingga dapat berakibat pada salah perhitungan dalam menentukan kebutuhan benih yang akan kita tanam. Maka, pada penjelasan kali ini, untuk persiapan lahan penanaman akan dimulai dari penentuan letak lahan sampai pada penentuan jarak tanam. Persiapan lahan penanaman. Menentukan komoditas tanaman yang akan kita tanam, langkah awal yang seharusnya kita lakukan adalah penentuan letak lahan. Apakah lahan miring atau lahan datar? Hal ini berkaitan dengan alat yang harus disiapkan. Misalnya, bila lahan miring, maka alat yang dipersiapkan adalah alat-alat yang sederhana dan manual seperti cangkul, garu, dan lain-lain. Bila lahannya datar dan kondisinya mudah untuk menggunakan alat-alat besar seperti traktor, maka penggunaan traktor akan lebih memudahkan kita dalam mengolah lahan menjadi optimal. Pengukuran lahan. Bagaimanakah cara mengukur luas lahan yang akan kita tanami? Bila lahan kita berbentuk persegi 4 atau persegi panjang, mungkin kita tidak akan terlalu kesulitan mengukur luas lahan tersebut. Namun, bila bentuk lahan tersebut tidak beraturan, bagaimanakah cara mengukur luas lahan tersebut? Yuk kita coba perhitungannya. Berikut adalah cara mengukur lahan yang bentuknya tidak beraturan. Misalkan kita mempunyai sebuah lahan yang berbentuk segi 4 tidak beraturan yang memiliki ukuran 24 meter, 42 meter, 25 meter, dan 40 meter. Berikut gambar bentuk lahannya. Ubahlah gambarnya sehingga dua sisi menjadi siku-siku tetapi dengan ukuran yang sama. Tarik garis dari B ke D sehingga membentuk dua segitiga, yaitu segitiga A, B, D dan segitiga B, C, D. Hitung panjang BD menggunakan segitiga A, B, D dengan teorema Pythagoras. Perhatikan segitiga A, B, D. BD kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AD kuadrat sama dengan 42 kuadrat ditambah 24 kuadrat sama dengan 1764 ditambah 576 sama dengan 2340 meter kuadrat sama dengan 2340. Jadi panjang BE adalah akar dari 2340 sama dengan 48,37 meter. Hitung luas segitiga ABD dengan menggunakan rumus segitiga siku-siku. Luas ABD sama dengan
setengah kali alas kali tinggi sama dengan setengah kali 42 dikali 24 sama dengan 504 meter persegi. Perhatikan segitiga B, C, D. Untuk menghitung luasnya, menggunakan rumus luas segitiga tidak beraturan. Luas B, C, D sama dengan akar dari S dikali S dikurangi B dikali S dikurangi C dikali S dikurangi D. S adalah setengah keliling segitiga. B adalah panjang sisi CD. C adalah panjang sisi BD dan D adalah panjang sisi BC. Keliling BCD sama dengan BC ditambah CD ditambah BD sama dengan 25 ditambah 40 ditambah 48,37 sama dengan 113,37. S sama dengan setengah kali 113,37 sama dengan 56,685. Luas BCD sama dengan akar dari S dikali S dikurangi D dikali S dikurangi C dikali S dikurangi D sama dengan akar dari 56,685 dikali 56,685 kurang 40 dikali 56,685 dikurang 48,37 dikali 56,685 dikurangi 25 sama dengan akar dari 56,685 dikali 16,685 dikali 8,315 dikali 31,685 sama dengan akar dari 249.178,3622 sama dengan 499,18 meter persegi. Luas ABCD sama dengan luas ABD ditambah luas BCD sama dengan 504 ditambah 499,18 sama dengan 1003,18 meter persegi. Jadi luas ABCD adalah luas ABD ditambah luas BCD sama dengan 504 ditambah 499,18 sama dengan 1003,18 meter persegi. Setelah mengetahui luas lahan yang akan kita tanami, pada saat yang sama dengan pengolahan lahan, kita dapat melakukan persiapan benih. Perhitungan kebutuhan benih dengan menggunakan rumus berikut. Luas lahan per jarak tanam dikali 100 per daya tumbuh dikali jumlah tanaman per lubang tanam dikali berat 1000 benih per 1000. Pemberian benih sesuai kebutuhan dilakukan di tempat pembibitan, sehingga saat lahan siap ditanami, maka benih juga sudah siap ditanam di lahan produksi. Kegiatan pengolahan lahan. Pembersihan lahan. Lahan dibersihkan dari sisa tanaman sebelumnya, sampah-sampah organik ataupun anorganik yang ada di lahan tersebut. Pengolahan lahan. Salah satu tujuannya adalah memperbaiki sifat tanah untuk menciptakan kondisi fisik, kimia, dan biologis tanah menjadi lebih baik. Memperbaiki struktur tanah dari struktur tanah yang keras dan padat menjadi gembur dan gembur dengan menggunakan alat-alat tertentu. Tahapan pengolahan lahan yaitu
membalik tanah dengan menggunakan alat traktor singkal menjadi bongkahan besar. Tujuannya adalah membalik tanah yang ada di dalam tanah menjadi di bagian atas tanah. Menggemburkan tanah dengan kultivator, yaitu memecah bongkahan tanah menjadi remahan tanah yang gembur. Membentuk lahan menjadi beberapa petak atau beludan atau bedengan. Bisa menggunakan kultivator atau secara sederhana menggunakan cangkul. Barengan dengan pembentukan petakan atau beludan atau bedengan, tanah ditambahkan dengan pupuk kandang atau kompos untuk menambah unsur hara bagi nutrisi tanaman, ataupun dapat ditambah dengan pupuk yang slow release. Pada beberapa komoditas tanaman sayuran, pada umumnya memadukan beludan atau bedengan. Manfaat dari bedengan ini adalah untuk sistem drainasi yang baik, agar saat hujan air tidak menggenangi pertanaman. Karena air hujan yang menggenangi pertanaman bisa menyebabkan penyakit bagi tanaman, dan untuk memudahkan dalam perawatan. Bedengan dibuat dengan ukuran lebar 100 sampai 120 cm. Panjang disesuaikan dengan panjang lahan. Parit atau jarak antar bedengan 30 cm. Tinggi bedengan disesuaikan dengan kondisi cuaca. Bila musim kemarau, tinggi bedengan 30 cm. Bila musim hujan, tinggi bedengan bisa sampai 50 cm. Alasannya adalah untuk menghindari genangan air hujan pada tanaman. Kegiatan akhir dari persiapan lahan adalah pemasangan mulsa dan pembuatan lubang tanam dengan jarak tanam tergantung pada masing-masing komoditas. Mulsa adalah menutup permukaan bedengan tanaman dengan menggunakan bahan organik atau lembaran plastik. Pemasangan mulsa bertujuan untuk menjaga struktur tanah, untuk menjaga kelembaban tanah, untuk melindungi tanah dari erosi, dan untuk menghambat pertumbuhan gulma. Jenis-jenis mulsa. Ada mulsa organik, yaitu mulsa yang terbuat dari bahan-bahan organik. Biasanya menggunakan sisa-sisa panen. Misalnya, jerami, potongan rumput, kompos, sekam mentah, dan lain-lain. Kedua, mulsa berbahan plastik. Yang paling populer digunakan adalah jenis mulsa hitam perak. Karena memiliki fungsi, warna perak memantulkan sinar matahari sehingga air tanah sedikit menguap dan menghalau hama karena silam. Warna hitam menghalangi tumbuhnya gulma dan menjaga tanah tetap lembab. Cara pemasangannya, sisi warna hitam menghadap ke tanah, sedangkan sisi warna perak menghadap ke atas. Jarak tanam berbeda-beda tergantung pada masing-masing komoditas. Jarak tanam setiap komoditas tanaman ditentukan oleh varietas tanaman, lebar tajuk atau jangkauan percabangan tanaman, jangkauan akar, anakan, kesuburan lahan, dan ketinggian tempat. Jadi, bagaimana penjelasannya? Sudah cukup jelas ya untuk penjelasan materi persiapan lahan tanaman ini? Sampai berjumpa di materi berikutnya.